kabar anak-anak hari ini? Baik. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini, Ibu minta satu orang anak untuk memulai kita dalam doa. Silakan. Teman-teman minta berdoa. Doa mulai. Prosesnya. Oke, terima kasih sudah memulai kita dalam doa. Selanjutnya Ibu mau tanya apakah anak-anak sudah mengenal Ibu? Belum. Oke, sebelumnya Ibu perkenalkan diri dulu. Nama Ibu Maria Angelika Ponis, biasa dipanggil Ibu Angel. Jadi anak-anak bisa panggil Ibu dengan sebutan Ibu Angel. Selanjutnya Ibu persilakan kepada anak Ibu kasih bisa persilakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jordi Yamino, biasa dipanggil Jordi. Halo Jordi. Perkenalkan, nama saya Rahma Adinina, biasa dipanggil Rahma. Perkenalkan nama saya Siti, biasa dipanggil Astri. Teman-teman, ibu, perkenalkan nama saya Francis Sobiarus. Teman-teman dan ibu sebut saya Carlos. Selanjutnya Perkenalkan, nama saya Johan Yusuf, biasa dipanggil Andre. Andre. Silakan selanjutnya maaf. Perkenalkan, nama saya biasa dipanggil Rangga. Halo Rangga. Perkenalkan nama saya Vasco dan musuh bisa dipanggil Tommy. Nama saya Ina Maspekan, biasa dipanggil Ina. Halo Ibu. Halo. Teman-teman, anak-anak di sini sudah saling kenal? Sudah. Di satu kelas yang sama? Beda ya, ibu. Ini di kelas berapa? Saya kebetulan SMP kelas 7. SMP kelas 7B. Saya tidak. 7A. Tadi namanya siapa? Andre. Oh, Andre. Andre di kelas berapa? Carlos? Kelas SMP ya. Kelas SMA. Kelas 3A. 7B di sini. Lama? 7A. Jordi. Oh, Jordi. Jordi kelas berapa? Jordi B. Oh, 7B. Oke. Ibu sulit mengenal nama yang tadi susah disebut ya. Jadi anak-anak bisa saling mengenal karena sudah tahu nama masing-masing. Sebelumnya Ibu tanya dulu, anak-anak sudah tahu tujuan anak-anak datang. Maaf. Sebelumnya Ibu tanya dulu, apakah anak-anak sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum. Belum tahu. Jadi baru menjelaskan sedikit apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok yaitu layanan bantuan yang diberikan oleh ibu kepada anak-anak di sini untuk membantu anak-anak mengembangkan potensi diri melalui pemanfaatan dinamika kelompok. Nah, di sini layanan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan sosial seperti komunikasi dan interaksi serta akan bisa memecahkan masalah. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan urutan kegiatan kita pada siang hari ini. Kan kalau ormasal juga sesuai urutannya, jadi kita di bimbingan kelompok tidak ada urutannya. Yang pertama itu ada tahap pendahuluan. Tahap pendahuluan itu yang tadi doa dipimpin oleh Carlos. Dan Ibu sudah menjelaskan apa itu bimbingan kelompok dan urutannya kegiatan yang tadi dijelaskan ini. Selanjutnya itu ada tahap transisi, di mana nanti Ibu akan mengajak anak-anak untuk melakukan ice breaking dan menyampaikan
Jadi nanti teman siapa tadi? Jordi. Jordi, Ibu akan kasih Jordi ini, terus Jordi menyampaikan kepada Rahma tidak apa ya, mengeluarkan suara, tapi menggerakkan mulut saja. Seperti itu. Bisa? Bisa sudah paham? Sudah, Ibu. Oke, kita beri kecepatan karena Jordi sih. oke, ada dua. Jadi ini baca dulu, nanti sampaikan kepada teman Rahma sampai yang terakhir nanti akan sampaikan apa ini disampaikan oleh teman. Jordi. Misalnya ini, oh ini ada di sini. Ini kata aku berharga. Jadi ibu sampaikan kepada Rahma kata aku berharga, tapi tidak mengeluarkan suara. Misalnya, tapi tidak ada gerakan ya. Seperti itu. Sudah paham? Sudah, Ibu. Oke. Bisa dimulai? Bisa. Saya Ibu. Balik belakang ya. Sudah bisa disampaikan. Sudah bisa disampaikan. Coba yang di belakang maju. Coba sampaikan, jangan tadi teman di depan sampaikan. Jawabannya apa? Aku mau. Aku kuat. Ah, mantap. Sampaikan, Ibu. Mau ulang atau coba ini sama ya. Lakukan seperti yang tadi. Tidak akan posisi ya, Ibu. Boleh mau ganti posisi juga boleh. Coba. Tidak. Yang mengatakan itu di depan. Oke, mulai. Balik dulu. Sudah. Sudah, Ibu. Yang di belakang bisa sampaikan jawabannya. Mana, Ibu? Ya. Ini temannya. Jawabannya. Jadi yang menang ini kalah 2 kali.
akan menjelaskan sedikit tentang apa itu overthinking. Overthinking yang artinya berpikir berlebihan. Itu kata arti dari overthinking. Berpikir berlebihan. Berlebihan dalam memikirkan sesuatu merupakan bentuk ketidakproduktifnya pada saat berpikir seseorang yang mengalami bisa disebut dengan overthinking. Menurut David, De Bournes menyebutkan negatif brainstorming, di mana otak menghasilkan ide-ide negatif yang tidak produktif. Sementara Hellman menganggapnya sebagai distorsi kognitif yang tidak rasional. Anak-anak sudah paham? Sudah Ibu. Misalnya saat kita berada di satu tempat yang gelap atau sendiri, itu pasti kita akan berpikir hal yang negatif. Atau kita keluar jalan sendiri berpikiran negatif, nanti ada orang yang pukul saya atau ganggu saya, seperti itu. Sedangkan self talk, di mana kita berdialog dengan diri sendiri menggunakan kalimat-kalimat positif. Percakapan ini bisa memberi pesan dan tujuan yang baik. Misalnya, memperbaiki mood, memberi motivasi, dan melatih kemampuan untuk berpikir positif. Misalnya, di saat kita merasa takut, kita pasti akan berpikir, saya tidak takut, saya adalah orang yang berani. Seperti itu. Selanjutnya itu ada dampak overthinking terhadap diri. Yang pertama itu ada kesehatan mental kita. Overthinking dapat meningkatkan resiko stres, kecemasan, depresi, dan gangguan obsesif atau kompulsif. Yang kedua, kesehatan fisik, di mana kita akan berpikir atau overthinking berlebihan dan dapat menyebabkan kelelahan, insomnia, sakit kepala, dan masalah pencernaan. Yang terakhir ada hubungan sosial. Overthinking dapat membuat seseorang sulit untuk bersantai dan menikmati kebersamaan dengan orang lain. Ngerti? Misalnya begitu kita berpikir bahwa pacar itu selingkuh, jadi kita duduk dengan dia juga kayak selingkuh atau tidak ya? Dia tadi selingkuh atau tidak? Seperti itu. Yang berikut, bagaimana cara kita mengendalikan overthinking? Yang pertama itu sadari pikiran negatif yang muncul. Kita harus menyadari ketika kita berpikir negatif itu kita harus tahu, aduh ini adalah pikiran yang sangat buruk atau ini negatif sekali. Gitu. Yang kedua, alihkan fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Misalnya di sini. Misalnya kita sudah berpikir yang negatif, misalnya kita mau menyentuh narkoba, kita harus mengetahui bahaya dari narkoba seperti itu. Kita bisa mengendalikan pikiran kita. Yang berikut, tarik nafas dan tenangkan diri. Kita bisa melakukan tarik nafas, lalu hembuskan pelan-pelan. Oke. Yang berikut, jauhkan diri dari pikiran negatif. Yang terakhir, biasakan diri untuk selalu berpikir positif. Oke. Yang berikut ada manfaat dari self-talk positif atau berbicara pada diri sendiri dengan kalimat positif. Selanjutnya itu ada manfaat dari self-talk positif atau di mana artinya itu berbicara dengan diri sendiri dengan kata-kata yang positif. Yang pertama itu ada membantu mengontrol pikiran dan emosi. Yang kedua, menumbuhkan rasa percaya diri dan motivasi. Yang ketiga, membuat pikiran lebih tenang
dibagi dua kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2. Coba duduknya agak dekat. Duduk di kanan, juga boleh. Di sini Ibu sudah siapkan pertanyaan untuk anak-anak melengkapi jawabannya. Puzzle, jadi kita susun kata-katanya menjadi satu. Ibu kasih lihat ini kelompok 1, ini kelompok 2. Ini untuk puzzle-nya. Untuk setiap pertanyaan ada jawabannya di puzzle. Ini. Oke, anak-anak sudah menerima kartu-kartunya? Ibu beri kesempatan 2 menit untuk anak-anak menghubungkan kartu-kartunya. Jadi saya jawaban dari pertanyaan yang sudah Ibu berikan. Kalau sudah selesai, sampaikan kepada Ibu ya. Sudah Ibu. Go. Belum Ibu. Sudah Anis. Coba Ibu. Ada 4 pertanyaan, jadi bisa isi satu teman. Kan ada 4 orang. Iya Ibu. Kalau ada yang kesulitan bisa tanya teman. Apa yang salah? Sudah Ibu. Sudah? Sudah. Sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke, coba itu kasih kesempatan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil kerjanya. Baca dulu pertanyaannya. Karena saya punya pertanyaan 1, saya akan membacanya. Salah satu cara berhenti berthinking adalah berani kembali apa adanya. Kata kunci adalah jadi teman-teman semua baca dulu. Tepuk tangan untuk siapa? Selanjutnya puzzle-nya bisa diangkat atau tidak bisa? Oke. Selanjutnya pikiran positif membuat kita merasa bahagia Ibu. Bahagia ini tidak bisa diangkat. intinya sudah menunjukkan hasil ya, sudah menyusunnya. Yang terakhir, Saya pertanyaannya saat ada masalah sebaiknya kita fokus pada solusi, bukan fokus pada dari jawabannya dari tadi saya Ibu jawabannya masalah Ibu. Jadi bisa jangan Ibu. oh iya biasa ada di sini. Ya, terima kasih. Untuk kelompok 2, Ibu saya di sini pertama itu salah satu cara yang bisa overthinking adalah belajar menerima diri apa adanya. Di sini kata kuncinya adalah cukup soalnya dan merasa cukup. Ini pelajaran tentang untuk ya baca pertanyaannya. Salah satu tenang dan tidak terburu-buru, kita berada Selanjutnya Selanjutnya, pikiran positif membantu kita merasa bahagia pada berbakat. Jawabannya apa tadi? bahagia. Bahagia. Harus selalu merasa bahagia ya. Yang
terakhir, Dan pertanyaannya, saat ada masalah, sebaiknya kita fokus pada solusinya, bukan fokus pada masalah. oke. Oh, itu pelajarannya. Terima kasih anak-anak sudah menyusun puzzle-puzzle-nya sesuai dengan pertanyaannya. Selanjutnya Ibu mau bertanya, bagaimana perasaan anak-anak setelah bermain puzzle pikiran positif ini? Selanjutnya Ibu akan membagikan lembar LKPD kepada anak-anak untuk Ibu bisa mengetahui pemahaman anak-anak terkait materi yang sudah diberikan dari ice breathing-nya dan juga games puzzle pikiran positif. Bisa tolong teruskan kepada teman. Siap. Sama jadi ya anak-anak bisa mengisinya lalu kembalikan kepada ibu. Mengisinya 2 menit. Sudah. Jordi sebutkan kepada ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama ibu. Ibu mohon dulu. Bisa satu perwakilan dari anak-anak menyampaikan kata atau kalimat positif. Tadi kan sudah Ibu jelaskan kalimat-kalimat positif, self-talk positif, terus gamesnya itu ada pikiran positif. Ada? Satu kata saja juga tidak apa-apa. Saya menemani saya akan Tangan untuk bisa perwakilan satu orang yang menyebutkan kegiatan kita pada siang hari ini. Pada teman Astrid. Sini harus semua dan bahasa kita itu penting adalah kebiasaan berpikir berlebihan atau berpikiran tentang hal-hal negatif yang bisa membuat cemas, stres, dan sulit fokus. Dan juga ada terkait dengan self talk yang dimana kita berbicara dengan diri sendiri menggunakan kata-kata positif yang juga membangun rasa sesuatu. Oke, itu tangan. Ibu ingin menyampaikan sedikit refleksi untuk anak-anak. Jadi anak-anak, setiap dari kita pernah merasa terlalu banyak berpikir atau khawatir tentang sesuatu. Tapi anak-anak harus ingat bahwa terlalu memikirkan hal negatif justru akan membuat kita merasa lelah dan tidak bahagia. Jadi mulai sekarang anak-anak harus bisa belajar berbicara baik pada diri sendiri dengan kata-kata positif seperti aku bisa, aku kuat, dan aku mampu. Seperti itu. Selanjutnya untuk tahap akhir kita, Ibu akan membagikan lembar evaluasi hasil pada anak-anak agar Ibu bisa mengetahui sejauh mana anak-anak bisa memahami dan merasa kegiatan ini bagaimana. Saya teruskan. Kertas jatuh lagi. Kasih waktu 1 menit. Itu di atasnya sudah ada penjelasan untuk cara mengisinya. Jadi tinggal dicentang. Sudah.